Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Weni Lestari, Prodi Administrasi Publik. Saya Dinda Puspitasari, Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Melan Sintia Nenggolan, Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Iskia Aji Maswan Ginting. Saya Anggun Tasya. Upaya pembangunan administrasi negara yang pada hakikatnya merupakan penyempurnaan sistem dan proses dalam penyelenggaraan kebijakan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi negara untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Melalui pengkajian dan penelitian, dilaksanakan pula pengembangan keilmuan administrasi negara yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategi dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dinamika perubahan kebijakan negara yang termuat dalam berbagai bentuk dan tingkatan peraturan perundangan akan berimplikasi pada sistem administrasi negara, khususnya di Indonesia. Adapun unsur-unsur dari administrasi negara terdiri dari yang pertama adalah manusia yang mencakup pejabat kenegaraan atau pemerintahan dan masyarakat yang dilibatkan. Yang kedua adalah tujuan yang berarti mewujudkan kebijakan negara, memecahkan permasalahan negara, memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat. Ketiga yaitu tugas berupa kegiatan mencakup semua sektor atau bidang. Dan yang keempat adalah kerjasama yang berarti berbagai mekanisme dan cara kerja atau rencana program, prosedur, briefing, rapat, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah sarana berupa dana, gedung, kantor, perabotan, dan Pengertian Sankri terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas Sankri dikenal dengan sebutan Sistem Penyelenggaraan Negara atau SPN, merupakan suatu sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan kemampuan aparatur negara dan seluruh rakyat. Yang kedua dalam arti sempit disebut dengan Sistem Penyelenggaraan Negara atau SPPN, yaitu kekuasaan sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau exclusive power dengan asas-asas pokok SPPN, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur pemerintah. SPN dan SPPN memiliki perbedaan dalam hal unsur manusia dan tugasnya. Dalam SPN, unsur manusia adalah pihak aparatur negara dan seluruh rakyat, dan tugasnya adalah penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Sedangkan SPPN, unsur manusia adalah pejabat pemerintah atau eksekutif dengan tugas sebagai penyelenggara keseluruhan pemerintahan. Persamaan dalam SPN dan SPPN adalah dalam unsur tujuan yang mana diatur dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam alinea keempat. Yang kedua, kerjasama aparatur secara horizontal atau vertikal komponen dalam masyarakat, sektor pemerintah atau negara dengan masyarakat. Yang ketiga, sarana, semua dana dan daya yang tersedia secara nasional, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Dimensi-dimensi dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Tatanan nilai dalam penyelenggaraan negara. Sankri sebagai sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa merupakan wahana perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila itu harus dipandang secara utuh dalam keseluruhan tatanan dan kegiatan dengan lembaga-lembaga negara dalam sistem administrasi Republik Indonesia. Dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia akan tercipta mekanisme hubungan tugas atau pekerjaan dan hubungan hukum antara para lembaga-lembaga penyelenggara administrasi negara, sehingga dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, menjamin dan memperlancar pelaksanaan pencapaian tujuan negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Pernyataan ini erat kaitannya dengan pernyataan kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Dijelaskan bahwa di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, tetapi Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang dan menetapkan APBN. Yang ketiga,
ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yaitu lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislatif. Tugas DPR adalah memberikan persetujuan dan pembentukan undang-undang dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan. Menjelaskan Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga peradilan yang tertinggi. Tugas MA adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali ke PK. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah suatu lembaga yudikatif yang independen. Tugas MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutuskan pembubaran partai politik. Fungsi MK adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga independen yang mempunyai wewenang mengangkat dan mengurus citra para hakim. Tugas KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhan, martabat, serta perilaku hakim. Fungsi KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Badan Pemeriksa Keuangan BPK adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa semua keuangan negara. Tugas BPK adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan dan kekayaan negara dan memeriksa semua tanggung jawab APBN dan APBD, anggaran BUMN, dan anggaran BUMD berdasarkan atas ketentuan. Hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Yang pertama itu Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden dan wakilnya diangkat oleh MPR. Presiden dan wakilnya dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatan. Presiden adalah mandataris MPR yang wajib melaksanakan GBHN dan putusan majelis lainnya. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden dapat menyusun dan menyampaikan konsep naskah GBHN untuk bahan pertimbangan bagi majelis. Apabila wakil presiden berhalangan tetap, presiden dan atau DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk wakil presiden. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. A. Anggota DPR juga anggota MPR. B. DPR dapat mengundang MPR untuk sidang istimewa. Dan yang ketiga, Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. A. Presiden dengan persetujuan DPR membentuk UU. B. Menetapkan APBN, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. C. Bekerjasama, tetapi Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. D. DPR berkewajiban mengawasi Presiden dalam melaksanakan haluan negara. E. Apabila wakil presiden berhalangan, tetap presiden dan atau DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden. F. Presiden mengangkat ketua dan anggota MA serta ketua dan anggota BPK. Yang calon-calonnya 4. Presiden dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. A. BPK memeriksa semua pelaksanaan keuangan negara. B. Presiden mengangkat ketua dan anggota BPK dari calon-calon yang diusulkan DPR. 5. Presiden dengan Mahkamah Agung atau MA. A. MA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara. B. MA memberikan nasihat hukum kepada Presiden untuk pemberian dan penolakan gerasi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. A. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. B. Cara-cara pemberitahuan lebih lanjut
ditentukan pimpinan BPK dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan Mahkamah Agung. Yang pertama, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Yang kedua, calon-calon ketua dan wakil ketua serta anggota MA diusulkan oleh DPR. Yang ketiga, pengambilan sumpah atau janji keanggotaan DPR dilakukan ketua MA dalam rapat paripurna DPR. Kedelapan, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dengan Mahkamah Agung. Yang pertama, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Yang kedua, pengambilan sumpah atau janji keanggotaan BPK dilakukan ketua MA.